never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pengamat MotoGP sekaligus manajer pribadi Casey Stoner dan Danilo Petrucci, Alberto Vergani, meyakini bahwa Ducati harus mempertahankan Marc Marquez pada 2025 agar tak dicuri pabrikan lain. Ia bahkan yakin Ducati harus membawanya ke tim pabrikan jika dominan sepanjang musim 2024. Usai 11 tahun membela Repsol Honda dan meraih 6 gelar dunia, Marquez pindah ke Ducati lewat Gresini Racing pada 2024. Langkah ini ia ambil usai Honda mengalami keterpurukan selama 4 musim terakhir. Uniknya, Marquez hanya dikontrak setahun oleh Gresini, tanpa ikatan dengan Ducati. Lewat kabar burung pada Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023, Vergani pun yakin durasi kontrak Marquez yang singkat ini bahkan bikin heboh masa silly season. Marc akan menjadi pivot dari segalanya. Ia bisa pergi ke KTM, kembali ke Honda, atau bertahan di Ducati. Ini adalah skenario-skenario yang bisa terjadi, ujarnya. KTM dan Honda pasti mengincar. Usai memutuskan hengkang ke Gresini, Marquez mengaku bertekad untuk kembali ke Honda suatu saat nanti, terutama jika RC213V kembali kompetitif. Namun, juga bukan rahasia lagi bahwa sempat ada ketertarikan antara Marquez dan KTM, apalagi kedua kubu sama-sama didukung oleh Red Bull. Selain itu, KTM sudah belak-belakan menyatakan akan menghabiskan 3 bulan pertama pada 2024 untuk mewujudkan tim satelit baru pada 2025. Ini bisa jadi jalan Marquez menuju KTM. KTM akan melakukan segalanya demi punya satu tim lagi dan ada beberapa tim yang bisa mengajukan diri, tutur Vergani. Mengingat Marc tak punya kontrak untuk 2025, KTM bisa bertaruh besar untuk mendapatkannya. Selain itu, ada Honda. Rasa cinta yang mereka tunjukkan ketika saling mengucapkan salam perpisahan bikin saya paham ada kemungkinan ia kembali, lanjut pria asal Italia tersebut. Pindahkan ke tim pabrikan sekalian. Menurut Vergani, General Manager Ducati Corse, Gigi Dalicna, harus waspada melihat pergerakan KTM dan Honda dalam mendekati Marquez, apalagi jika Marquez sampai ikut memperebutkan gelar dunia pada 2024. Ia bahkan yakin, Dalicna tak perlu ragu memindahkan Marquez ke Ducati Lenovo Team pada 2025. Jika Marc menjalani musim penuh kemenangan, Ducati harus membawanya ke tim pabrikan. Selain itu ada sponsor-sponsor yang terlibat, yang akan mendorong mereka menuju arah itu, ungkap Vergani, yang yakin Marquez bakal tetap kompetitif meski hanya akan mengendarai Desmosedici GP23. Mengenal Gigi, saya tak yakin ia mau kehilangan seorang juara seperti Marc hanya setelah setahun di atas Desmosedici. Apalagi para rival seperti Honda dan KTM akan coba menggaetnya, pungkas pria yang juga founder and chairman pabrikan helm Nolan Group ini. Alessio Salucci, Direktur Tim VR46, menekankan betapa bangganya mengantar Luca Marini ke HRC untuk menggantikan Marc Marquez. Perpisahan Marc Marquez dengan HRC tidak hanya membuat guncangan di dunia karena besarnya pemberitaan di pasar, tetapi juga mengacaukan bursa itu sendiri. Honda terpaksa mencari pembalap baru meski sang juara dunia 8 kali itu masih memiliki sisa kontrak 1 tahun lagi, dan pilihannya jatuh pada Luca Marini. Namun, pembalap asal Marche itu telah memperbarui kontraknya dengan tim VR46 hingga 2024. Awalnya, ini tampak seperti pilihan yang lebih fantastis daripada pilihan yang nyata, tetapi diskusi dengan tim Italia dan akademi memungkinkan Marini untuk membatalkan perjanjian dan mendarat di Jepang, di markas salah satu tim tersukses dalam sejarah MotoGP. Uchiho menceritakan bagaimana negosiasi berlangsung hingga Marini bisa bergabung dengan Honda HRC. Dengan Maro, sangat mudah untuk bernegosiasi, ujar Salucci. Secara manusiawi, itu sangat menyenangkan, karena saya sangat senang dia pergi ke Honda. Baginya, itu adalah kesempatan yang luar biasa, dan itu juga berkat tim kami. Tujuan dari akademi, yang sangat diinginkan oleh Valentino Rossi, bukan hanya untuk membawa pembalap berbakat ke MotoGP, tapi juga mengirim mereka ke tim pabrikan. Marini memang telah mengikuti jalur ini dan Uchiho tidak membuang waktu untuk menekankan aspek ini, yang telah membuatnya dan seluruh struktur yang dipimpinnya bangga. Luca mengatakan kepada saya tidak akan pergi karena saya sakit. Tidak, saya sangat sehat di sini. Honda adalah kesempatan yang datang berkat Anda, ucapnya. Kami tidak boleh lupa bahwa kami menciptakan akademi untuk membawa pembalap ke tim pabrikan, jadi tujuan kami sudah tercapai dengan sangat baik.
Marini di HRC, kami harus bahagia. Kami tidak melakukan proyek hanya karena terpaksa, kami melakukannya dan kami mencoba melakukannya dengan cara terbaik karena kami percaya. Kami percaya pada apa yang kami lakukan. Kami bekerja untuk melakukan hal itu. VR46 mempertahankan Marco Bezzecchi dengan memperpanjang kontraknya selama 1 tahun, meskipun Romagnolo memiliki kesempatan untuk pindah ke Pramac dan mengendarai motor resmi. Marini, di sisi lain, pindah ke tim resmi dan hal ini membuat Akademi VR46 mencapai tujuannya sekali lagi setelah sebelumnya berhasil melakukannya dengan Francisco Bagnaia. Kami mempertahankan Bez, yang tidak memiliki motor resmi, sementara Marini punya. Terlepas dari waktunya, yang menciptakan beberapa masalah dengan mitra kami, karena tidak semua orang memahami situasi. Kami harus melakukan mediasi, kami melakukannya dan semuanya berhasil. Jadi saya sangat senang untuknya dan untuk rencana kami, pungkas Salucci. Tak naik ke tim pabrikan di musim MotoGP 2024, Jorge Martin siap hengkang ke Honda. Bursa transfer pembalap MotoGP 2024 telah berakhir, namun perpindahan masih memungkinkan terjadi setelah musim depan usai. Hal ini disebabkan oleh mayoritas kontrak para pembalap MotoGP yang akan berakhir pada tahun 2024. Tahun ini, terjadi beberapa transfer menarik, di antaranya adalah Marc Marquez yang pindah ke Gresini Racing, Ducati, dan Luca Marini yang memutuskan untuk bergabung dengan Repsol Honda. Berita terbaru datang dari Jorge Martin yang juga membuka kemungkinan untuk mengikuti jejak Marini. Pembalap MotoGP runner-up tahun 2023 ini bahkan sudah memberikan ultimatum kepada pabrikan Ducati Lenovo Team. Martin menyatakan kesiapannya untuk meninggalkan Pramac Racing yang menggunakan motor Ducati jika tidak mendapatkan kursi pembalap utama di tim pabrikan Ducati Lenovo musim depan. Martin merasa kecewa karena Ducati lebih memilih mempertahankan Enea Bastianini sebagai pembalap tim pabrikan di MotoGP 2024. Padahal, menurutnya, ia sudah tampil jauh lebih baik dari Bastianini dan pantas untuk dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Situasi ini semakin pelik mengingat Ducati juga sedang mempertimbangkan kesempatan untuk merekrut M. Marquez yang bisa menjadi tandem bagi Francesco Bagnaia. Aku tidak tahu harus membuktikan apa lagi. Aku tahu Enea sedang mengalami musim sulit, tapi dia tetap bisa tampil dalam 14-15 balapan. Satu-satunya kali dia menang adalah karena penggunaan tekanan ban di luar standar, yang artinya aku juga bisa menang, ujar Martin seperti yang dilansir dari laman Corse di Moto. Menurut Martin, Ducati Lenovo memang sejak awal tidak berniat untuk menempatkannya di tim pabrikan, baik ia menang kejuaraan atau tidak. Aku tidak berpikir bahwa menang kejuaraan akan mengubah semuanya, yang menggangguku adalah tampaknya itu tidak akan pernah cukup, tambahnya. Oleh karena itu, Martin sekarang mempertimbangkan langkah yang sama dengan Marini, yaitu meninggalkan motor Ducati dan bergabung dengan tim pabrikan lain. Prioritasku adalah tim pabrikan, dan tujuanku adalah Ducati. Karena ini adalah tim pabrikan dan aku sudah mengenal motornya, jika mereka tidak menginginkanku atau tidak menyadari bahwa aku adalah yang terbaik, maka aku akan mencari tim lain. Honda, jika aku melihat bukti dan potensi untuk memenangkan sebuah proyek, maka itu akan menjadi opsi yang menarik, ungkapnya. Keputusan Martin ini tentu akan mencuri perhatian dunia MotoGP. Ia adalah salah satu pembalap yang memiliki bakat dan potensi besar untuk bersinar di kancah balap sepeda motor kelas dunia. Langkahnya untuk meninggalkan tim saat ini demi bergabung dengan tim pabrikan menunjukkan tekad dan ambisinya yang tinggi. Martin ingin membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP, dan bergabung dengan tim pabrikan adalah langkah yang strategis dalam mencapai tujuan tersebut. Tentu saja, keputusan ini tidaklah mudah. Martin harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk performa motor, potensi tim pabrikan lain, dan peluang untuk meraih kesuksesan. Bagaimanapun juga, tingkat persaingan di MotoGP sangatlah tinggi, dan segala keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan strategis. Bagi Ducati Lenovo Team, keputusan untuk mempertahankan Enea Bastianini sebagai pembalap tim pabrikan tidaklah mengherankan. Pengalaman dan prestasi Bastianini merupakan nilai tambah bagi tim, dan Ducati merasa bahwa ia masih memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan mencetak hasil yang lebih baik di masa depan. Namun, Ducati juga harus membuka pintu selebar-lebarnya untuk M. Marquez, pembalap dengan reputasi yang cemerlang di dunia MotoGP.
Potensi kerjasama antara Marquez dan Bagnaia tentu akan menjadi kombinasi yang menarik dan dapat membawa hasil yang gemilang bagi tim. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa Ducati Lenovo Team tidak ragu untuk mencari perubahan dan inovasi guna meningkatkan kinerja tim. Di sisi lain, Honda juga tidak akan menyia-nyiakan peluang untuk merekrut Jorge Martin. Honda merupakan tim pabrikan besar dengan sejarah kejayaan yang gemilang di MotoGP. Jika Martin melihat bukti dan potensi untuk memenangkan proyek bersama Honda, itu akan menjadi pilihan yang menjanjikan bagi karirnya. Tidak diragukan lagi, Honda memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi pembalap dan memberikan dukungan yang kuat dalam mencapai kesuksesan. Pada akhirnya, keputusan adalah hak prerogatif dari setiap pembalap. Jorge Martin harus mempertimbangkan dengan matangnya setiap opsi yang ada dan membuat keputusan yang terbaik untuk karirnya sebagai pembalap MotoGP. Semua kita nantikan bagaimana nasib dan kontraknya akan berjalan saat musim depan tiba. Luca Marini tak sendirian, Jorge Martin OTW menyusul ke Honda. Bursa transfer pembalap MotoGP 2024 memang sudah berakhir, namun akan ada perpindahan besar-besaran untuk musim 2025. Sebagaimana yang diketahui, kontrak mayoritas para pembalap MotoGP akan berakhir di tahun 2024. Transfer kejutan tidak menutup akan terjadi, seperti saat Luca Marini memutuskan untuk bergabung ke Repsol Honda pada MotoGP 2024. Kini, Jorge Martin membuka wacana serupa. Runner-up MotoGP 2023 ini melemparkan ultimatum terang-terangan kepada pabrikan Ducati Lenovo Team. Martinator, julukan Jorge Martin, siap hengkang dari peramak Ducati jika tak mendapatkan kursi pembalap utama di pabrikan Borgo Panigale musim depan. Situasi ini semakin rumit, mengingat pabrikan asal Italia itu juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi Marc Marquez yang bisa bertandem dengan Francesco Bagnaia. Jorge Martin mengaku masih kecewa lantaran gagal menjadi juara dunia MotoGP 2023 melawan Pecco Bagnaia. Namun yang lebih membuat Jorge Martin kesal adalah saat dirinya merasa tidak dianggap Ducati, yang lebih mempertahankan Enea Bastianini sebagai pembalap tim pabrikan di MotoGP 2024. Martinator merasa sudah tampil jauh lebih baik dari Bastianini, sehingga layak untuk dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Menurut Martin, Ducati tampaknya memang tidak berniat menempatkan dirinya ke tim pabrikan entah ia menang gelar atau tidak. Aku tak berpikir bahwa menang kejuaraan akan mengubah semuanya. Yang menggangguku adalah tampaknya itu tidak akan ada cukupnya, kata Martin, seperti yang dikutip dari laman Corse di Moto. Aku tak tahu harus membuktikan apa lagi. Aku tahu Enea sedang mengalami musim sulit, tapi ia tampil pada 14-15 balapan. Menang sekali itu pun karena ia memakai tekanan ban, aku pun juga bisa menang, tegasnya. Prioritasku adalah tim pabrikan dan tujuanku adalah Ducati, karena ini adalah pabrikan yang membersamaiku dan aku kenal motornya, ungkapnya. Jika mereka tak menginginkanku atau tidak sadar bahwa aku yang terbaik, aku akan mencari yang lain. Honda, jika aku melihat bukti dan bahwa itu bisa menjadi proyek yang menang, maka itu akan menjadi opsi bagus, jelas Martin. Saat ini bersama Yamaha, Honda juga mendapat hak konsesi penuh dari aturan yang berlaku mulai MotoGP 2024. Hal itu akan sangat menguntungkan Honda untuk membangun motor yang lebih baik di MotoGP. Bersama Luca Marini sebagai pembalapnya, mereka bukan pabrikan kecil, sehingga tentu saja Martin patut untuk mempertimbangkannya dalam beberapa tahun ke depan. Legenda MotoGP sebut Marc Marquez punya keuntungan di MotoGP 2024. Kepindahan Marc Marquez ke Gresini Racing Ducati tentu menjadi perbincangan di kancah MotoGP. Apalagi setelah adaptasi yang kompetitif pada saat Marc Marquez pertama kali menunggangi Ducati Desmosedici GP23 di tes Valencia, tanggal 28 November tahun 2023 silam. Pun dengan legenda MotoGP Casey Stoner yang menilai Marc Marquez sudah dalam momen yang tepat untuk kompetitif bersama Ducati. Bisa dilihat dari kisaran lap time Marc Marquez yang sudah masuk 1 menit 29 detik. Catatan waktu yang sulit didapatkan Marc Marquez saat ia bersama Honda di Valencia. Casey Stoner sepengalaman dengan Marc Marquez, kini sama-sama mengenal motor Honda dan Ducati.
Apalagi Casey Stoner pernah juara dunia bersama Ducati pada tahun 2007, sehingga ia tahu benar kalau Ducati bukanlah motor yang mudah untuk dijinakkan. Mengendarai Ducati pasti jauh berbeda dengan Honda, di generasi motor tahun berapapun, tutur Casey Stoner dikutip dari Paddock GP. Tapi kita membicarakan Marc Marquez, dia adalah pembalap berbakat yang pasti sudah tahu caranya untuk bisa menang, lanjutnya. Ducati sekarang akan jauh berbeda dengan yang saya kendarai, tapi pasti memiliki satu hal yang sama persis, seperti tenaganya yang cukup buas, Casey Stoner menambahkan. Marc Marquez pasti sudah tahu apa yang harus ia lakukan untuk segera bisa beradaptasi cepat dan kembali menjadi pemenang, imbunya. Kini di masa libur panjang, Marc Marquez sedang menikmati masa liburannya di Bali. Ia baru akan kembali membesut Ducati Desmosedici GP23 pada saat tes pramusim di Sepang, Malaysia bulan Februari. Apalagi kondisi fisiknya kini sudah makin membaik usai cedera lengan kanannya sembuh. Juga ia baru saja menjalani operasi arm pump yang ia alam pada 2 seri penutup MotoGP 2023. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show